Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kak Sarah, kembali lagi di channel Pinter Dewe Official. Pintar matematika dengan sendirinya hanya dengan melihat video-video di sini. Jadi seperti biasa, adik dan juga teman-teman, kakak ada sedikit kalimat atau kata-kata untuk lebih semangat dalam belajar bareng kali ini. Kalimatnya seperti ini. Jangan malu terhadap pakaian yang sederhana, orang tua yang sudah mulai menua, kemudian hidup atau kehidupan yang sederhana. Malulah ketika kamu masih menjadi beban keluarga sampai saat ini. Jadi teman-teman serta adik-adikku, jangan malu terhadap apapun yang sudah ditakdirkan untuk kamu. Malulah ketika kamu tidak berusaha untuk mengangkat derajat keluarga kamu, untuk memberikan yang terbaik buat keluarga serta masa depan kamu sendiri. Oke, jadi kali ini kita akan belajar mengenai tips dan trik untuk mudah memahami segitiga Pascal dan bagaimana sih penerapan dari konsep segitiga Pascal ini di dalam soal-soal, misalnya soal UTBK. Biasanya dalam soal UTBK yang tingkat atau level HOTS itu ada penerapan dari segitiga Pascal ini dalam proses pengerjaannya. Jadi, yuk langsung aja kita ke papan anjay. Jadi adik-adik, konsep segitiga Pascal. Segitiga Pascal diawali dengan angka 1. Kemudian dilanjut dengan angka 11. Nah, angka 11 ini selalu diawali seperti itu. Karena dari judulnya aja ketahuan segitiga Pascal. Segitiga berarti dia akan membentuk pola seperti segitiga. Dari awal satu titik ini, terus kemudian berkembang nyamping ke bawah gini, jadi kayak segitiga, semakin melebar, dan seterusnya. Pola ini akan membentuk di sini nanti ya. Kakak akan jelaskan. Jadi setelah itu kita tambahin 1. Awalan itu selalu 1 seperti itu ya. Kemudian ini kita jumlah atasnya. 1 tambah 1 berapa adik-adik? Ini tips pinter ya dari kakak. 2 kan? Berarti di sini 2. Berarti baris kedua ini 1, 2, 1 nilainya. Kemudian baris ke selanjutnya, baris ketiga jangan lupa 1, 1. Tapi peletakannya agak menyamping ya adik-adik, seperti kakak bilang tadi, karena kita membentuk pola segitiga. Kemudian ini jumlahkan berapa? 3. Ini dijumlahkan berapa? 3. Berarti 1, 3, 1. Berarti seterusnya berapa adik-adik? Misal baris seterusnya 1, 4, 6, 4, 1. Kalau dilanjutkan lagi berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Terus jika adik-adik bertanya, ini buat apa sih kak ini tuh? Buat apa? Nah, jadi ini tuh penerapannya untuk yang 1, 2, 1. Karena bilangan yang pokoknya adalah 2, maka 1, 2, 1 ini akan berlaku pada bentuk A plus B pangkat 2. Bagaimana penerapannya? Langsung aja. Nah, di sini kita coba ambil untuk 1, 2, 1 dulu ya adik-adik. Di situ ada tips pinter. Nah, jadi 1, 2, 1 kan pokoknya adalah 2. Jadi dia akan berlaku untuk bentuk A plus B pangkat 2. Nah, gimana sih penerapan 1, 2, 1 ini? Nah, jadi tips pinternya seperti ini adik-adik. Pertama, adik-adik tulis variabel yang depan. Yang depan apa? A. Variabelnya pangkat kan pangkat tertinggi yang diinginkan, yaitu pangkat 2 ya, pangkat 2.
Kemudian masukkan koefisien pertama pada segitiga Pascal. Kemudian kalikan dengan variabel belakang B, pangkatkan pangkat terendah, pangkat 0. Kemudian lanjut plus, masukkan koefisien pada segitiga Pascal 2. Kemudian untuk variabel depannya, pangkatnya turun, jadi A pangkat 1. Untuk variabel yang belakang, pangkatnya naik, jadi B pangkat 1. Kemudian plus, tulis koefisien yang ada di segitiga Pascal 1. Kemudian pangkatnya turun, yang A jadi pangkat A pangkat 0, yang B pangkatnya naik jadi B kuadrat. Kita selesaikan. B pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0 1 kan, berarti 1 kali A kuadrat adalah A kuadrat, plus ini A pangkat 1 B pangkat 1, berarti sama aja, kita bisa tulis 2AB, plus ini A pangkat 0 1 ya, kali B kuadrat jadi B kuadrat. Inilah yang dimaksud penerapan segitiga Pascal. Jadi dengan mudah tanpa menghitung secara manual, biasanya kan adik-adik di sekolah kan diajarkan pelangi, hitung pelangi gini ya. Tanpa menghitung seperti ini, adik-adik bisa menemukan jawabannya. Nah, misalkan kita ini cek secara manual, apakah benar konsep segitiga Pascal kita. A kali A kuadrat, A kali B plus AB, B kali A plus AB juga, B kali B plus B kuadrat. Ketemu hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama kan hasilnya? Maka dapat kita simpulkan bahwa konsep segitiga Pascal kita melalui tips pinter ini adalah benar. Kemudian kakak kasih tahu untuk yang selanjutnya ya, bentuk dalam segitiga Pascal yang selanjutnya adalah kita punya 1 3 3 1. Nah, ini berlaku untuk bentuk A plus B pangkat, karena tadi pangkat 2 di atas 1 3 3 1 ini ya, yang 1 2 1 tadi, berarti ini adalah lanjutannya pangkat 3. Berarti caranya sama seperti yang kakak jelaskan tadi ya untuk pangkat 2. Nah, jadi langsung aja. Pertama koefisiennya 1, kemudian variabel yang depan A, pangkat tertinggi pangkat 3 dikali B pangkat 0 tambah koefisiennya 3, A pangkat turun B pangkat naik plus koefisiennya 3, A pangkat turun B pangkat naik plus koefisiennya 1, A pangkat turun B pangkat naik. Kita selesaikan, berarti ini A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, dengan cara segitiga Pascal ini, penerapan konsep segitiga Pascal ini, adik-adik akan menemukan nilai dari perpangkatan seperti ini dengan lebih mudah tanpa menghabiskan banyak waktu. Kemudian kita cek ya untuk secara manualnya. Ini adik-adik catat ya, ingat-ingat, apakah nanti ketemu hasilnya sama dalam bentuk A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Mari kita buktikan. A plus B pangkat 3 sama aja, sama artinya dengan A plus B pangkat 2 dikalikan A plus B kan ya. A plus B pangkat 2 adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikalikan A plus B. Kita kalikan A kuadrat kali A pangkat 3, A kuadrat kali B, A kuadrat B, kemudian 2AB sama A, 2A kuadrat B, 2AB sama B, 2A B kuadrat, B kuadrat sama A B kuadrat, B kuadrat sama B, B pangkat 3. Kemudian kita selesaikan, A pangkat 3 ditambah A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B, 3A kuadrat B ya hasilnya,
Kemudian 2AB kuadrat tambah AB kuadrat berarti 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, ternyata benar, hasilnya sama. Artinya, penerapan konsep segitiga Pascal tadi melalui tips pinter adalah benar, bisa diterapkan ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana tips pinter cara mudah untuk memahami konsep dari segitiga Pascal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penerapan di dalam soal. Yuk, langsung aja. Jadi adik-adik, ini tuh mengenai akar persamaan kuadrat ya ini adik-adik. Nah, rumus-rumusnya itu ada di video kakak yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu ada di video persamaan kuadrat. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita mencari penjumlahan akar-akar X1 plus X2 ya. Karena di sini akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka kita menggunakan penjumlahan akar-akarnya berbentuk X1 plus X2 sama dengan min B per A. B nya siapa? B nya ini ya, minus 1. Jadi min B nya minus 1 per A nya 2. Jadi minus ketemu minus positif ya adik-adik, jadi hasilnya penjumlahan akar-akarnya adalah setengah. Kemudian kita cari perkalian akar-akar adalah rumusnya C per A. C nya ini ya, min 2, kemudian A nya tadi 2, jadi perkalian akar-akarnya adalah min 1. Kemudian ditanyakan maka 1/x1 pangkat 3 plus 1/x2 pangkat 3. Yang ditanyakan adalah 1/x1 pangkat 3 ditambah 1/x2 pangkat 3. Karena ini bentuk 1 plus 1, di sini kan tidak ada. Yang kita punya hanyalah langsung x1 plus x2 tanpa ada penghalang 1. Penghalang, iya. Penghalang antara si dia dengan si dia. Jadi kita samakan penyebutnya dahulu ya, agar bisa terarahkan kepada apa yang kita punya. Jadi kita samakan penyebutnya x1 pangkat 3 dikali x2 pangkat 3. Berarti di sini x2 pangkat 3 ditambah x1 pangkat 3 sama dengan x. Ini bisa kita tulis seperti ini ya. Boleh nggak adik-adik? Boleh lah. Kemudian ini juga bolehkah kakak tulis seperti ini? Boleh ya adik-adik, soalnya ini adalah perkalian. Jika ini dipangkatkan ini, hasilnya seperti ini juga seperti itu. Nah, jadi PR kita sekarang adalah mencari nilai dari bentuk ini. Oke, kita lanjut mengerjakan PR kita. Maksudnya apa yang kita dapatkan dari yang ditanyakan dan kita sesuaikan dengan apa yang kita ketahui. Jadi tadi kita punya x1 plus x2 nya adalah berapa adik-adik? X1 plus x2 nya adalah setengah, dengan perkalian akar-akarnya adalah minus 1. Kemudian PR kita tadi setelah kita ubah bentuknya, kita ketemu bentuknya menjadi x1 plus x2, x1 pangkat 3 seperti ini ya. Nah, untuk bentuk ini kita sudah punya ini ya. Nah, tapi untuk bentuk ini kita belum punya. Kita punyanya x1 plus x2. Sedangkan ini x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3. Berbeda ya adik-adik hasilnya. Nilainya tentunya. Jadi kita cari untuk nilai x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3. Nah, ini kita cari melalui x1 plus x2 pangkat 3. Kita punya konsep segitiga Pascal. Nah, di sini kita pergunakan, atau segitiga Pascal itu konsepnya berguna pada saat seperti ini. Kita memodifikasi soal atau pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kita modifikasi ya, dari bentuk ini kita dapatkan x1 pangkat 3 plus 3x1 kuadrat x2 plus 3x1 x2 kuadrat plus x2 pangkat 3.
Ingat ya, 1, 3, 3, 1. Nah, dari bentuk ini juga kita bisa tulis. Ini kita keluarkan 3 X1 X2 nya. Kemudian kita kalikan X1 plus X2 plus X2 pangkat 3. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini, Kak? Coba adik-adik hitung. 3x1 x2 kali x1 ketemu ini kan? Terus 3x1 x2 kali x2 ketemu ini kan? Oke, beres ya. Kemudian karena visi misi kita untuk mencari bentuk ini, maka ini kita taruh di samping x1 pangkat 3 ya, biar adik-adik tidak bingung. Seperti ini. Kemudian ini ditulis di sininya, x1 x2 x1 plus x2. Nah, ini tadi sama dengan apa? Sama dengan x1 plus x2 pangkat 3. Nah, karena yang diinginkan bentuk ini bukan bentuk ini ya adik-adik, maka kita jadikan persamaan ini adalah sama dengan x1 plus x2 pangkat 3. Artinya kita jadikan di ruas kanan hanya bersisa ini. Caranya seperti apa? Ya, ini dipindah ruas ke kiri. Jadi dia awalnya positif menjadi negatif. Jadi kakak tuliskan di atas sini ya. Jadi hasilnya kita peroleh bentuk x1 x2 pangkat 3 minus 3x1 x2 kali x1 plus x2. Ini adalah sama dengan x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3. Jadi sudah kita dapatkan bentuk ini. Jadi kita lanjutkan ya adik-adik. Sorry, spidol kakak tadi habis. Jadi kita punya setengah pangkat 3 dikurangi 3 dikali perkalian akar-akar tadi berapa? Min 1. Dikalikan penjumlahan akar-akar tadi setengah ya. Setengah. Kita dapatkan 1/8 ya. Setengah pangkat 3. Ini min kali min positif 3/2. Kemudian kita lanjutkan ya adik-adik. Tadi ini adalah x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita samakan penyebut 8, berarti sini 1 tambah 8 bagi 2 4 kali 3 12 ya adik-adik. Berarti artinya kita punya nilai 13/8 untuk x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3. Nah, sedangkan tadi yang ditanyakan adalah bentuk x1 pangkat 3 ditambah 1/x2 pangkat 3. Nah, udah kita ubah modifikasi tadi bentuknya menjadi x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 per x1 kali x2 pangkat 3. Nah, x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3 kita temukan hasilnya adalah 13/8. Kemudian perkalian akar-akar adalah minus 1. Minus 1 dipangkatkan 3. Jadi min 1 pangkat ganjil hasilnya tetap min kan. Jadi 13/8 dibagi minus 1 hasilnya min 13/8. Inilah hasilnya. Adik-adik, mungkin kali ini sampai sini dulu ya belajar bareng kita. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Terus dukung channel ini agar terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.